selain ego apalagi Pak Tri yang bikin kita itu tidak mampu untuk bertahan? Iya, yang kedua adalah sudut pandang. Jadi bagaimana pola mindset kita. Maka mindset inilah yang membuat sesuatu yang sepele menjadi besar atau hal-hal yang besar menjadi remeh kan gitu. Iya. Nah, kenapa? Karena orang itu pola berpikir kita ini sangat menentukan sekali orang untuk bisa bertahan. Misalnya, ketika melihat suatu lingkungan yang tidak dia sukai, maka seseorang itu akan melihatnya pasti hanya fokus pada lingkungan fisik yang dia lihat. Nah, padahal orang untuk bisa berada dalam suatu lingkungan yang bisa nyaman itu sebetulnya menihilkan sesuatu yang sifatnya fisik, Mbak. Contoh, ketika sekarang ini musim hujan, hujan itu kan fisik ya. Maka seseorang ketika ini hujan, sudut pandang kita, wah hujan ini ada wahnya, pasti nanti akan merespon hujan menjadi sesuatu yang nggak nyaman. Betul atau tidak? Ya. Tapi coba misalnya ini mendung, hujan, alhamdulillah ini hujan, ini karunia nikmat yang luar biasa. Ini sudut pandang, sehingga sebuah persoalan yang fisik itu menjadi bisa nihil di depan kita. Kenapa? Karena mindset tadi. Begitu, Pak. Jadi sudut pandang perlu ya Pak Tri. Perlu, sangat. Kenapa misalnya orang tidak bertahan karena merasa sudut pandang si A beda dengan kita. Misalnya Pak Tri lihat dari sebelah sana angka 6, saya 9. Iya. Itu kan nggak pernah ketemu tuh Pak Tri. Nggak bakalan. Nah itu kalau sama-sama punya ego dan sudut pandang yang berbeda, itu bagaimana Pak Tri untuk bisa mempertahankannya? Nah kalau orang itu kan perpaduan antara ego kita mempertahankan apa yang menurutku, yang satu adalah ada suatu hal yang berbeda, bagaimana titik temu kan itu. Maka tidak akan pernah bisa ketemu titik temu ketika masing-masing mempertahankan ego. Maka harus salah satu itu siapa? Kita. Nah, bukan dia. Oh, gitu ya? Dia itu kan adalah bukan di area kuasa kita. Oh, jadi yang berkuasa itu kita, jadi kita dong. Kita. Jadi harus saya. Salah ya Pak Tri ya? Iya, maka orang itu mindset tadi adanya di kita, bukan di dia. Iya sih. Yang bisa kita kuasai adalah mindset kita. Iya. Betul atau tidak? Betul. Sehingga ketika saya melihat dia kok nggak sesuai dengan yang saya punya pendapat, maka agar pendapat ini tidak bertuburkan, saya pasti akan mengalah dulu dong. Iya. Nah, mengalah dalam kondisi untuk sebuah titik temu itu butuh keterampilan, tidak sembarang orang. Iya, nggak cuma butuh keterampilan, butuh kebesaran hati. Jiwa yang besar. Jiwa yang besar ya, ya. Kenapa sebabnya? Tadi kembali lagi, ego dia bisa dia kasih jaga jarak dengan dirinya. Karena apa? Dia memposisikan mengalah itu bukan kalah. Nah, ini mindset lagi bahwa mengalah itu bukan kalah. Itu mindset. Mindset. Tidak diproklamirkan bahwa orang kalau ngalah itu pasti kalah. Kebanyakan kita tahunya gitu Pak. Itu mindset yang salah. Karena orang yang mengalah itu bukan kalah. Ketika kita berkendaraan di jalan, ya kan? Yang terjadi pada saat ada mobil ambulan, kita minggir, itu adalah mengalah. Iya. Apakah kita kalah? Tidak. Menghormati, kan gitu. Betul ya? Menghormati, menghargai, mempersilahkan orang untuk melebihi kita. Kelas motivasi ini harus diikuti setiap hari, nggak cuma seminggu sekali, biar ingat terus. Betul kan? Soalnya sering lupa Pak. Iya. Ada orang mau menyeberang, betul kan? Kita sedang melaju, maka kurangi kecepatan, bahkan kita berhenti, mempersilahkan dia untuk berjalan menyeberang. Berarti kalau Pak Tri misalnya lagi di jalan tuh, lagi driving gitu, terus ada yang ngerempet, itu Pak Tri ya, woi gitu nggak? Nah, ketika posisinya keserempet begitu, dulu waktu masih muda saya seringnya marah. Tapi sejalan dengan usia, ya, terutama saya pada tahun 2010, ya, saya ini kan posisinya hobi membersihkan mobil, merawat mobil dengan baik sehingga glossy ya. Waktu mau haji, itu saya diuji lewat mobil saya itu sudah nyebrang dengan posisi baik, diserempet. Nah, disitulah saya untuk bisa mengatakan tidak keluar emosi. Kenapa?
Kenapa? Karena saya sudah belajar untuk melepas bahwa terjadinya sesuatu itu bagian dari karunia nikmat Allah. Ya Allah, Tuhanku, astagfirullah. Itu mau haji itu, diujinya mau bisa diserempet sehingga melaret gitu ya. Saya biarkan aja bahwa ini adalah bagian dari karunia nikmat Allah, ujian bagi saya untuk saya tidak marah. Itu saya bisa melepas. Padahal saya paling menjaga mobil jangan sampai lecet. Itu yang paling disayang. Iya, paling disayang. Karena tiap hari hujan pun saya cuci. Wow. Hujan itu nanti mau mendung saya tetap nyuci. Berangkat kampus itu mobilnya bersih. Gitu ya? Iya. Aduh. Itu diserempet orang. Oh iya. Bisa dirasakan kan Iya, betapa rasa sakitnya. Tapi saya mampu untuk melepaskan, tidak untuk memarahi, biarkan dia pergi, tidak tanggung jawab pun saya biarkan. Berikan ruang boleh salah. Nah ini belajar dari situ. Berikan ruang boleh salah ya sahabat mulia. Jadi itu jadi apa nih, logo ya, moto apa namanya, buat status. Buat status. Berikan ruang boleh salah pada setiap orang. Boleh nanya lagi saya nih, ya, kalau dikasih ruang boleh salah, pasti salah lagi. Itu masih kasih ruang boleh salah lagi? Iya. Aduh. Karena Tuhan saja memberikan kita ruang boleh salah yang sebesar-besarnya. Kita boleh salah, Mbak. Kenapa? Karena itu Allah Maha memberi ampun. Ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Besar, Allah Maha apa? Kalau kita kan manusia biasa, Pak Tri. Ya. Itu jawabannya apa? Nah, jawabannya karena saya adalah makhluknya Tuhan. Maka apa yang ada dalam sifat-sifat yang kebaikan Allah itu pasti sudah dikirimkan ke saya lewat hati. Masya Allah. Kan lewat hati saya sebagai repeater, penerima rangsang dari Tuhan kita. Bisikan-bisikan di kolbu kita. Jadi sebuah kebaikan itu kan karena rahmat Allah. Jadi apa yang ada dalam diri sifat Allah itu saya harus transfer ke diri saya. Itulah yang kemudian saya harus memberikan ruang boleh saya. Salah yang ada ini adalah bagian dari keleluasaan Tuhan memberikan pada kita. Ini nggak ada yang berantem di jalan, ya kan? Nggak ada yang julitin tetangga. Kalau ada yang